Jadi yang masing-masing bahasa itu ada 8 mata lomba yang akan kita lombakan Bapak Ibu. Pertama di bahasa Sasak yang tetap ada itu lomba beban nyulang atau begolohan, baik itu SD maupun SMP. Tadi malam sudah Bapak Ibu mendapatkan materi untuk bagaimana mengajarkan beban ya. Saya sempat keliling untuk melihat kelucuannya ya. Tentu saja sangat lucu, ada beberapa yang sangat lucu. Ini nanti Bapak Ibu tolong dipersiapkan anak didiknya untuk mengikuti perlombaan ini. Yang perlu diperhatikan adalah penilaian lomba itu tadi malam saya yakin Bapak narasumber sudah menjelaskan ya. Apa kriteria penilaiannya? Yang pertama ketepatan waktu penampilan, penguasaan materi dan kesesuaian dengan tema, kreativitas materi, penguasaan panggung dan penampilan. Silakan nanti kalau memang masih ada yang mau diperbaiki dari kriteria ini boleh menghubungi kami ya. Kemudian yang kedua adalah lomba pidata bahasa Sasak. Ini hanya untuk SMP saja. Untuk kriteria penilaiannya meliputi kesesuaian dengan tema, keruntutan gagasan, intonasi dan ekspresi, bahasa dan penampilan. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk lomba bahasa Sasak berikutnya adalah bewaran atau begesah. Ya. Ini masih sama mungkin mirip dengan yang tadi di penilaian meliputi kreasi dan ekspresi, vokal, isi dan amanat cerita dan penampilan. Perlu diperhatikan di sini vokal, isi dan amanat cerita ya. Mungkin di sini akan penilaiannya lebih tinggi di sini ya Bapak Ibu. Kemudian lomba nyurat aksara Sasak atau menulis aksara Sasak SD dan SMP. Ini penilaiannya meliputi ketepatan penulisan huruf, kesesuaian dengan pedoman atau aturan, dan kerapian dan keterbacaan tulisan. Itu yang menjadi penilaiannya. Biasanya nanti teksnya disiapkan oleh panitia untuk dialihkan ke aksara. Kemudian lomba membaca puisi bahasa Sasak sama seperti tahun lalu. Ini untuk SD dan SMP. Penilaiannya meliputi penghayatan atau penjiwaan, artikulasi atau pelafalan, ekspresi, bahasa tubuh, dan intonasi. Ya, puisi dalam bahasa Sasak Bapak Ibu. Ini sesuatu yang baru di kita ya. Tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada puisi dalam bahasa Sasak atau bahasa daerah. Kemudian lomba nembang Sasak. Ya, lomba nembang Sasak ini juga baru untuk materi tahun ini. Tahun sebelumnya tidak kita lombakan untuk nembang. Dan tadi malam dan kemarin mungkin Bapak Ibu sudah mengajarkan bagaimana cara memberikan atau membelajarkan nembang dalam bahasa daerah. Di sini yang akan dinilai itu vokal. Vokal itu maksudnya ketepatan nada, laras dengan teks. 2 penampilan yang meliputi ekspresi, penghayatan penjiwaan dan intonasi irama lagu, intonasi dan irama lagu ya. Sini pakai iringan musik berarti ya tembangnya. Kemudian lomba berikutnya menulis cerpen bahasa Sasak. Ini juga hal yang baru Bapak Ibu untuk tahun ini. Cerpen kita akan dalam tadi sudah saya lupa memberitahu untuk yang tingkat kabupaten nanti hasil cerpennya yang dikirim ke tingkat provinsi. Jadi pemenang yang tingkat kabupaten itu hasil karyanya yang dikirim ke kami. Nanti tentu saja akan dinilai pertama orisinalitas. Bapak Ibu harus memastikan bahwa itu adalah hasil karya anak didik Bapak Ibu. Dan keunikan alur cerita. Ya Bapak Ibu sudah tahu ya, keunikan alur cerita maksudnya tidak datar-datar saja tentu saja ya, punya cerita yang membuat orang tertarik untuk membaca cerpen itu.
Kemudian penggunaan bahasa, ini meliputi tata bahasa dan tanda baca tetap harus mengacu kepada ejaan ya. Kemudian cara penyampaian cerita dan adanya nilai-nilai positif kehidupan. Ya, ini bagian dari penanaman karakter atau moral dalam pengajaran kita. Tentu saja tidak hanya membuat cerpen yang menarik, tetapi juga di situ ada pesan moral ya. Baik, kemudian untuk bahasa Samawa ini berikutnya, kalau tidak salah. Ini sudah. Banyolan itu Begolon Bali. Oh, ini lomba bebanyolan. Sudah tadi. Sudah. Lomba bahasa Samawa. Berikutnya adalah lomba pidato bahasa Samawa tingkat SD. Dan penilaian lombanya sama dengan yang di bahasa Sasak ya. Ini perlu diperhatikan nanti Bapak Ibu narasumber maupun pelatih guru master, tolong kami dikirimkan tema yang baru untuk tahun ini untuk pidato, untuk disesuaikan dengan perlombaan nanti. Tahun lalu temanya Mamo Tupaliara Bahasa Sastra ke Budaya Samawa. Apakah mau masih sama atau diganti ya? Kemudian untuk batu tir, mohon maaf kalau saya salah ucap. Betul. Lomba batu tir itu tingkat SD dan SMP. Ini meliputi penilaian kreasi dan ekspresi, vokal, isi dan amanat cerita dan penampilan ya. Nanti untuk naskah harus diketik ya seperti biasa dan diserahkan kepada panitia melalui tautan. Tautannya nanti akan kami siapkan ketika sayembara atau lomba sudah dinyatakan dimulai. Kemudian lomba bahasa Samawa berikutnya adalah penulisan sastra jontal. Ini untuk SD dan SMP, mohon koreksi. Ini diambil dari bagaimana mengaksarakan teks lawas ya. Dan waktunya 45 menit, nanti bisa dikoreksi terkait waktu bagaimana pengalaman kita tahun lalu Bapak Ibu. Penilaiannya masih sama ya, ketepatan tulisan huruf, kesesuaian dengan pedoman aturan, kerapian dan keterbacaan tulisan. Sastra ya, tulisan sastranya. Kemudian membaca tembang, Pak Dede. Salah tulis ya, Pak Dede-nya ada Q-nya ya? Tidak ada ya, Pak Dede. Baik, jadi ini yang baru, seperti yang ada di bahasa Sasak juga, di bahasa Samawa kita akan melombakan tembang, pembacaan tembang. Pak Dede ya. Yang dinilai vokal, penampilan, penghayatan dan intonasi irama lagu. Selanjutnya lomba lawas ya. Kalau tahun lalu balas lawas, tapi tahun ini kita menjadikan lomba lawas saja. Kenapa tidak kita rabalas itu? Karena balawas ya, tulisannya balawas. Karena kalau rabalas berarti double, 2 orang yang harus jadi agak susah kita membawa, misalnya kalau nanti dibawa ke pusat jadi berpasangan. Jadi kalau balawas mungkin bisa 1 orang, nanti itu akan menjadi pertimbangannya Bapak Ibu. Kemudian membaca puisi masih sama penilaiannya ya. Kemudian menulis cerpen sama juga menulis cerpen dalam bahasa Samawa. Ya. Kemudian yang berikutnya lomba bercerita humor, komedi atau bagesa. Bahasa ketir. Nanti diganti dengan bahasa ketir ya. Nanti kami akan ganti dengan bahasa ketir. Kalau bantuannya Pak Kasman nanti ya, bahasa ketir. Tadi malam saya ikut di kelas Samawa itu bagaimana bahasa ketir ya. Saya ingat tadi malam Pak siapa yang dari sama SD itu lucu sekali. Ya. Selanjutnya untuk yang bahasa Mojo kami serahkan ke Pak Sapuan yang membuat untuk Masih seketir lumpanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya hormati Penuh kita, rekan-rekan kita bangsa kan dari lupa STB, lalu penjelasan tim narasumber dan para peserta yang saya banggakan. Selanjutnya saya akan membacakan juknis untuk bahasa Bugil. Sebenarnya kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Tapi di sini mungkin ada hal yang baru. Kalau tahun sebelumnya yang tak ada itu menulis cerpen dan menulis tembang membaca tembang. Kalau dalam bahasa Sasak namanya menaos, sedangkan dalam bahasa Samawa namanya apa tadi? Padide ya. Mbak Dede. Padide ya. Nah, gambar di sini menulis aksara kurang lebih sama dengan Sasak dan Samawa. Kemudian membaca cerita, komedi tunggal, kemudian ini lomba bercerita dari tujuh. Ya, bisa dibaca Bapak Ibu. Berupa pidato dalam bahasa Budo. Ini lomba patung bujo atau yang seperti ada lakat kalau biasa ya, pantun. Kalau puisi kemungkinan tidak ada toh ya. Selanjutnya ini yang baru lomba membaca tembang untuk tingkat SD dan SMP. Jadi ini bisa diikuti oleh anak kita di tingkat SD dan SMP dan perwakilan dari komunitas. Nanti bisa bekerjasama dengan sekolah. Kemudian tanya topiknya kalau yang ini sebenarnya kriteria penilaian di sini di kota dan sesuai antara teks dengan apa yang ada yang dibaca, terus penampilan teks ini termasuk juga mirip atau gestur ya bahasa tubuh. Kemudian kegiatan dan irama ini yang penting. Mungkin nanti ada kelompoknya berapa persen irama, berapa persen untuk kegiatan. Kemudian ini yang baru juga membaca cerpen yang tahun sebelumnya tidak ada. Jadi di sini baru pertama kali kita laksanakan. Ini untuk siswa SD dan SMP sederajat dan juga dari perwakilan komunitas. Nanti bisa bekerja sama dengan sekolah terdekat. Jadi dalam hari ini kemarin sudah Bapak Ibu sudah berlatih bagaimana menulis cerpen dalam bahasa daerah Sasak maupun Bogor. Bahkan kemarin ada yang membuka tugas ke saya kemarin itu. Dan yang terpenting adalah jangan sampai cerpen itu mengandung nilai sara, ajaran komunis, LGBT, dan radikalisme. Dan jangan sampai di dalam cerpen itu mengandung unsur kekerasan. Meskipun kekerasan terhadap binatang dihindari seperti itu, Bapak Ibu. Artinya hal-hal negatif jangan dicantumkan di cerpen itu. Karena pada dasarnya karya sastra itu sebagai media untuk menyampaikan nilai. Karena pada dasarnya karya sastra itu tidak terlahir dari kekosongan budaya katanya pada para ahli. Kemudian ini ketentuan untuk ukuran bisa dibaca sendiri. Kemudian peserta mengirimkan naskah cerpen yang telah lolos seleksi atau pemenang mulai dari tingkat kecamatan dan kabupaten. Dan yang paling penting adalah naskah cerpen itu adalah karya sendiri anak-anak kita karena zaman sekarang ini kan gampang sekali untuk untuk copy paste jalin dari internet. Jadi anak-anak itu diusahakan untuk langsung menulis cerpen dalam bahasa daerah. Jangan diterjemahkan, jangan dibuat dalam bahasa Indonesia lalu diterjemahkan ke bahasa daerah. Dan jangan sampai menyalin dari internet lalu diterjemahkan ke bahasa daerah. Itu jangan sampai, nanti itu bisa kita telusuri nanti. Kalau sampai itu terjadi nanti pemenangnya bisa diambil atau dibatalkan jika terjadi seperti itu. Itu aja saya pikir penilaian untuk tadi
Terima kasih, mohon maaf jika ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sarwan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu, silakan Ibu. Sebut nama dan